Yuk. Lu nggak bosan apa, Reng? Baca buku itu mulu? Sampai lecek lo tuh buku. Buku boleh lecek, Ren. Tapi pemikiran? Enggak dong. Gus Durian? Satu-satunya presiden yang pemikirannya itu terbuka banget. Bukan cuma buat semua agama. Buat semua suku, buat semua lapisan masyarakat. Bahkan buat orang-orang minoritas yang gak dianggap sama negara sendiri. Apal gua, Reng. Ayo ikut gue sekarang. Gue mau ngasih pelajaran ke Wareng. Lo tau Wareng kan? Wajah kureng si anak PL. Skip dulu bro, gue lagi gak enak badan nih. Terus aku pergi aja ke kantin, aku makan, dan aku masih berbagi. Oke. Iya, kenapa? Nggak asik banget. Chord lagu kuning apaan ya? Abis cek, lupa gua. Tadi udah gue kirim chordnya. Oh ya? Oke. Siapa sih? Astrid. Mau apaan lagi deh? Kartu pelajar. Padahal di rumah gua. Ini udah gue bilang kirim instan aja, ngotot banget mau kesini. Masih suka kali sama lu? Udah amat lah, gak peduli gue. Ini gimana nih? Gue udah males banget nih. Bilang apa ya? Tanyain mobilnya apaan? Camry katanya. Coba suruh fotoin platnya deh. Kalau gua nggak bilang security, dia nggak bisa masuk. Ya, silakan Pak. Itu siapa, Pak? Bukannya itu anaknya Pak Haji? Yang mana? Nah, tuh motornya tuh. Ya udah. Dia parkir di depan aja. Gimana? Udah dibalas? Katanya udah di depan. Oh bisa. Coba sini gue yang chat. Ini kan kartu pelajarnya udah nggak ada. Ini rumah gua. Komplek gua. Bisa nggak usah bikin ribut? Ini Dennis. Gue udah jauh-jauh kesini nih. Perumahan lu jauh loh. Ya, hargain dong gua. Hargain waktu gua. Ya, turun. Turun sekarang, gue tungguin. Hati-hati, Reng. Gue juga udah males nih. Reng, gue bilang ke bokap gue aja lah ya. Biar laporin ke security. Gak usah, Ren. Gue aja. Santai lah bokap gue ini. Biar gue handle sendiri aja. Apain bohong sih lo? Gue cuma mau ngobrol, Reng. Biar sama-sama enak. Boleh kan? Ini bisa gak sih ngobrolnya jangan di depan rumah gue? Bisa. Gue justru mau ngobrol di sana tuh. Yuk. Reng. Nggak apa-apa, Ren. Aman. Gila, mau ngobrol doang kok. Ayo, Sam. David mana? Ada lagi ngobrol sama temennya di luar. Denjiro, kamu kenapa? Pi, boleh panggil security nggak, Pi? Ada RSE ini di luar. Kenapa? Ada mantannya David. Ya lah, masa panggil security terus mesti diusir?
Namanya juga mantan ya nggak apa-apa dong. Please tapi ya. Telepon security ya. Ya pakai telepon. Halo Pak Rosid, bisa datang? Nanti habisin ya. Ya kesini Pak, sebentar Pak. Woi! Mi. Mami. Kenapa sih, Mi? Kenapa? David, Pi, David. Hah? Mi? Kenjiro, kamu gak usah keluar. Kenapa sih? Jangan keluar rumah. Kenjiro, Dengar Papi. stay home. Jaga Kimi. Mi, David kenapa? Udah. Mi. Mi. Kamu siapa? Ngapain kalian di sini? Kenapa ketemu anak saya? Iya, udah ngelecehin adik saya, Tante. Ini kenapa mukanya bonyok begini? David. Mami. Mami. Pi, Astaga, David. Pi. Lu ngapain? Hah? Kamu anggota? Bukan, dong. Lalu siapa? Ambil mobil, Pi. Ya, tolong Mami. Sini kamu pegang ini, kepalanya sini. Sini. Pi, mau kemana, Pi? Kamu tahu nomor teleponnya papanya David? Enggak. Tanya teman-temannya. Telepon, ya? Iya, nanti aku cari, Pi. Udah. David kenapa, Pi? Nggak apa-apa. Pi. David. Pali, buka pintu. Pak, bentar, Pak. Pak, buka pintunya. Udah, Pak. Pak, kepalanya, Pak. Pali, Pelan-pelan, Pak. Pali. Pelan, Pak. David. Ayo, David. Jangan pergi, David. Anda siapa? Saya Jonathan. Bapaknya David. Ya, betul. Kristalino David Ozora. Oh, tadi saya bawa David ke sini. David di mana? Di IGD. Mas, gimana David? Bapak siapa? Saya Rudy, bapaknya Renjiro, temannya David. Kak. Fit. Kakak. Fit. Kakak. Kakak bangun. Kakak. Rif, kita tunggu di depan aja Nggak ya. mau. Nggak Olive, mau. Olive, kamu tunggu di depan dulu sama. Nggak mau. Iya, kamu tunggu dulu di depan. Ya, Kakak. ya, biar kakak dicek dulu sama dokter ya. Kakak. Ya, nak. Kami periksa dulu, Pak. Ya. Mel. Mbak. David kenapa, Mel? Kita nggak ada yang tahu. Coba mana? Di dalam. Yuk. Fit. Bangun. Bapak di sini, Fit. Udah ada yang urus administrasinya. Belum, Mbak. Gue urus dulu ya. Iya, makasih. David. Bismillahirrahmanirrahim. Kristalino, David Ozora, Bin Jonathan, Latu Mahina. Ikuti kata-kata saya ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah.
Selamat ya, Fit. Sekarang tinggal keislamannya yang dijalin lagi. Harus semangat. Iya Mbak, makasih. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tuh. Cantik ya Pak? Barat no. Iya. Pinter lagi. Gitu Pak kalau mau cari istri. Apa nggak mau? Boro-boro, Fit. Ngurusin kamu sama Olive aja bapak belum bener. Gimana mau mikirin nyari istri? Ngapain ngurusin aku? Orang aku udah kurus. Fit, bapak tadi kaget loh. Waktu dihubungin Gus Rifki, bapak langsung cepet-cepet kesini. Nggak nyangka kamu langsung jadi mualaf. Yakin sama pilihan kamu? Bukan karena ikut-ikutan bapak kan? Aku milih jalan ini karena aku yakin ini jalan yang terbaik buat aku, Pak. Bukan karena ikut-ikutan Bapak atau siapapun. Konsekuensinya gimana? Ibu kandung kamu, nenek kamu, kakek kamu, saudara-saudara kamu. Insya Allah siap, Pak. Ya udah. Tapi kamu harus ingat satu ya, Fit ya. Ujian itu akan selalu ada. Tapi harus kamu pegang janji Allah. Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan dari hambanya. Jadi kalau sampai kamu dikasih ujian, kamu pasti bisa ngelewatin itu. Hei. Ikan cupang kamu gak ada yang ngurusin loh. Bangun ya, Fit. Bapak yakin kamu pasti kuat. Bangun deh. Fit, David, Fit, David. Dok, dokter, tolong dok, dokter, tolong dok. Tolong dok. Pak, maaf ya, Pak. Maaf. Terus obat. Nggak bener ini. Kami dari pihak keluarga tidak dikonfirmasi. Lagi pula ini belum tentu perkelahian. Iya, Bu. Kami hanya mengikuti apa yang ada di formulir. Tapi formulir ini salah. BAP resmi dari polisi belum keluar. Mbak nggak bisa ambil keputusan sepihak kayak begitu. Begini saja, Bu. Kami akan coba bicarakan ini dengan atasan kami. Untuk sementara, Ibu tidak perlu membayar biaya apapun sambil menunggu surat keterangan resmi dari kepolisian dan juga pihak asuransi. Secepatnya kami akan kabari Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Melisa, mewakili pihak keluarga David Ozora. Baik, Bu. Mas Rustam, ini kejadian sebenarnya gimana? David berantem. Kita nggak tahu, Mbak. Mas Rustam gimana? Ada info? Ya, infonya seperti itu memang. Dan yang berkelahi dengan David ditahan di Polsek Pesanggerahan. Proses hukumnya gimana? Ada yang dampingi? Kawan-kawan LBH Ansor sudah take over. Kamu ikut juga kan? Aku standby aja kalau teman-teman butuh. Iya. Lalu urusan rumah sakitnya bagaimana? Udah aku handle sementara. Tapi aku tetap harus benerin beberapa data David di sini. Asuransi nggak mau cover karena rumah sakit dapat info dari Polsek yang bilang kalau ini karena perkelahian. Perkelahian?
Berantem maksudnya? Lu percaya? Sekarang gue tanya sama lu, Mel. Kalau lo berantem, harusnya Mawar ada di sini kan, sama David. Mas. Paling nggak luka-luka dia. Iya, udah. Tenang. Gak bisa. Keterangan palsu itu. Bohong. Gue nggak percaya. Udah, Mas. Udah lihat kan keadaan David gimana? Iya. Sampai sekarang belum sadar, Mel. Iya, gue paham. Babak belur anak gue. Iya, gue paham, Jo. Gue gak terima. Iya, kita harus tenang ya. Iya, nanti GERD kamu Ya. kambuh loh. Aku tahu David gak mungkin berantem. Iya. Kakak Jo sudah. Tenang dulu. Kakak Jo. Kakak di sini saja, ya. Dampingi David, fokus dengan kondisi dia. Nanti urusan Polsekta biar Beta dan kawan-kawan GP Ansor yang urus. Mas Rustam bener loh, Mas. Gak mungkin kita bisa handle sendiri. Kakak ini pengurus GP Ansor. Serahkan semua ke Bansar. Beta pamit. Terima kasih, Kakak. Pamit ya. 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 Ayo. Minum aja. Makasih. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Om gak gigit kok. Lucu. Bapak kelihatannya aja galak, serem, totoan berlagak Rambo. Padahal mah hatinya Rinto. Biarin aja hati Bapak kayak Rinto. Yang penting kelakuannya gak kayak Mulyono. Mulyono. Kepala sekolah di sekolahku. Iya ya. Kepala sekolah kamu? Iya lagi. Apaan sih, Pak? David ini tumben loh perhatian sama cewek. Biasanya usil banget anaknya. Sama Olive aja adiknya tuh, waduh usilnya banget. Beda lah, Pak. Ya jelas beda lah. Astrid, David ini dari kecil Om besarin tanpa ibu. Jadi hanya Om, David, sama Olive. Jadi kalau sampai dia macam-macam sama kamu, nyakitin kamu dan berbuat yang enggak sama kamu, langsung laporin ke Om ya. Gak mungkin lah, Pak. Nggak ada yang nggak mungkin, Fit. Pokoknya kamu jangan sampai kasar apalagi nyakitin. Iya, Pak. Pak Jonathan, Gimana, Dok? kami sudah melakukan CT scan pada David. Hasilnya tidak ada kelainan pada otak David. Alhamdulillah. Dan kami pun akan melakukan tes lanjutan. Tapi untuk saat ini, karena kesadaran David sangat rendah, kami harus memindahkan David ke ICU untuk penanganan selanjutnya. Kenapa David belum sadar ya, Dok? Kami juga belum bisa memastikan apa penyebabnya, karena harus ada pemeriksaan lanjutan. Ya. Tapi jika dilihat dari luka-lukanya David, bisa jadi ini disebabkan oleh benturan benda tumpul. Tolong lakukan yang terbaik, Dok. Iya, Pak. Pasti kami akan melakukan yang terbaik untuk David. Tapi untuk saat ini, David harus segera dipindahkan ke ICU, tentunya dengan persetujuan Bapak. Ya, apapun lakukan, Dok. Ibu dan Bapak harap tunggu di sini. Sebentar. Om dari David ya? Kamu kenal David? Kondisi David sekarang gimana, Om? Ya, masih belum sadar dia. Saya terus menyesal ya, Om. Awalnya cuma berantem doang. Tapi malah jadi kayak gini. Sebentar.
Kamu ini siapa sebetulnya? Saya temannya, Om. Iya, teman memang, tapi ada hubungan apa dengan kejadian ini? Kenapa kamu ada di sini? Hah? Samuel. Ikut saya. Kenapa? Saya permisi dulu, Om. Pak, sebentar, Pak. Saya belum selesai bicara di sini, Pak. Bang, tenang dulu, Bang. Santai. Ki. Nah, Anak tadi siapa itu? Samuel. Kenapa dia di situ dia? Iya, Pak. Lo tenang aja, udah. Gue udah telepon bokap gue. Nggak bakalan ada yang masuk penjara. Silakan, Pak. Kenapa ini? PAP? Sudah jadi saja ya. Menurut keterangan saksi, Dennis datang ke David untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Dennis, itu karena David melecehkan Astrid. Begini, Pak. Yang namanya berkelahi itu pastinya melibatkan dua pihak, betul? Nah, kalau begitu, Pak, kenapa ini BAP sudah bisa jadi dibuat sementara salah satu pihak masih tidak sadarkan diri di rumah sakit? Valid ini BAP. Pak, kami di sini itu mewakili pihak keluarga. Ya. Kami berhak tahu, Pak, apa yang terjadi dengan keponakan kami sampai koma sekarang dia di rumah sakit itu. Jadi saya tanya sekali lagi, Pak, siapa saksinya? Ada dua, Pak. Keduanya melihat langsung. Ada dua, ya. Dan hanya kesaksian mereka berdua saja yang dimasukkan ke dalam BAP ini. Oke. Pertanyaan kami, Pak, kenapa kesaksian dari kawan David, kedua orang tuanya tidak ada dalam BAP ini? Pak, karena mereka berdua itu tidak melihat langsung kejadiannya. Mereka ada di sana, Pak. Kejadian ini terjadi di depan rumah mereka. Mereka yang kasih bantu menghentikan kejadian, yang mereka yang bantu membawa korban ke rumah sakit. Artinya mereka itu saksi, toh. Pak, lihat itu. Si Dennis itu, ya. Sama Samuel. Bebas sekali mereka bisa main gitar seperti itu. Ada HP, main HP di situ. Saya ketemu Samuel di luar, Pak. Artinya dia bebas berjalan-jalan di kantor ini. Seperti itu, perlakuan keren. Sudah begini, Pak, ya. Kami menolak BAP ini. Kami ingin semua saksi untuk diperiksa. Dan ke depannya, Pak, kami selaku pihak keluarga bersama dengan Kesatuan Banser kami akan jaga dan kawal polsek ini sampai keadilan untuk kami ditegakkan. Bang, Bang. Kenapa Ki ini, Ki? Ah, Mobil barang bukti, Bang, mau dibawa keluar. mobil barang bukti itu? Iya. Siapa bawa? Sam. Boleh memang itu barang bukti juga keluar itu. Bentar. Kasih foto dulu ini. Iya, Bang. Foto sama kasih bawa ini. Apa ini nggak jelas ini? Sebentar, kita tanya dulu nih. Saya butuh kejelasan seperti ini. Pak, sebentar Pak, sebentar. Iya, Pak. Itu mobil mau kemana? Hah? Mau jemput satu saksi lagi, Pak. Jemput saksi bagaimana? Itu barang bukti itu boleh tinggalkan polsek. Ya, udah ada jaminannya, Pak. Dennisnya pun masih kami tahan di sini. Jaminan bagaimana, Pak? Bagaimanapun itu barang bukti. Kalau ada sesuatu terjadi. Maaf ya, Pak ya. Untuk terangan lebih lanjutnya, nanti Bapak bisa bicara dengan komandan saya aja, Pak. Permisi. Kami butuh kejelasan, tidak bisa seperti itu, Pak. 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 Maju. Terima kasih, Pak. Ya. Saya nggak kebayang kondisi David ini bakal seperti apa kalau Bapak nggak cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Kalau Pak Ju berada di posisi saya, pasti akan melakukan hal yang sama. Di otak saya waktu itu cuma mikir gimana segera David dapat pertolongan. Yang perlu kita pikirin sama-sama adalah supaya David sekarang cepat pulih kembali. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Bagaimana kondisi David? Kalian siapa? Kami dengar kabar ini dan ingin menengok David, Pak. Dengar kabar dari mana?
Kami mewakili keluarga. Oh ya, mewakili keluarga dari mana ya? Kami mewakili keluarga Dennis. Ah, keluarga Dennis. Iya. Mau apa? Keluarga juga siap memindahkan David ke rumah sakit yang lebih bagus. Oh ya, terus? Perawatannya lebih baik. Oh gitu. Dan semua biaya akan ditanggung sampai David pulih. Lagi cepat. Kamu bilang sama bos kamu ya. Kita ketemu di pengadilan. Lihat kondisi anak saya sekarang. Lihat. Saya akan tuntut sampai pengadilan. Saya akan tuntut keadilan buat anak saya sampai. Nah, tenang. Lu pergi. Pergi! Mantap, saudara, mantap. Waalaikumsalam. Siap. Kita tidak bisa dipermainkan. Keadilan harus ditegakkan. Ya. Halo, Pak. Ya ini di luar udah ramai banget, Pak. Ya tahu ini. Iya, Dennis tahu ini kantor polisi. Iya, tahu. Cuma kalau mereka sampai masuk gimana? Bayangin sekamar. Tapi kalau udah sekamar kayak gitu, Ya, tuh ikhlas banget ya sih. Astrid. Aduh. Apaan? Lah. Lu beneran pacaran sama Astrid? Iyalah, kan lo tau sendiri. Kenapa dah? Ini gua ada kabar yang gak enak. Gue juga tahu dari yang lain. Tapi lu chill aja ya, Reng. Gue dapat cerita dari teman gue, si Farel. Katanya Astrid sama Dennis jalan bareng weekend kemarin. Dia bilang sama gue, dia jalan sama keluarganya kok weekend kemarin. Kan cuman itu, Reng. Katanya mereka check-in, ya HS. Ah, tai loh. Beneran? Beneran. Gue udah nanya. Gue ada fotonya, tapi gue udah suruh hapus. Reng, tunggu dulu. Reng, apaan sih, Reng? Tunggu dulu. Reng, masa kamu lebih percaya sama omongan orang yang gak jelas dibandingkan sama aku? Aku berani ngapa-ngapain, Reng. Kamu harus percaya dong sama aku. Ini kurang jelas apa, Trid? Ya, itu kan foto lama, Reng, sebelum aku sama kamu. Gue ada bukti lain, gak perlu gue tunjukin juga kan? Reng, please. Udah berapa kali, Ini Trid? terakhir, please. Akhirnya selalu begini. Enggak, tapi ini udah enggak. Udah. Please, jangan putusin aku, Reng, please. Reng, aku gak gitu lagi. Kita temenan aja. Enggak. Ya? Nggak mau, Wareng, nggak mau. Wareng nggak Udah, mau, Fred, udah. nggak mau. Udah. Wareng. Pak Jo, saya pamit ya. Salam buat keluarga ya. Siap. Makasih. Ya. Minta doanya aja. Pak Jo, saya pamit ya. Makasih ya. Jo, lu gak usah khawatir ya. Gue pokoknya sebagai dari pihak asuransi akan bantuin lo handle semuanya. Yang penting saat ini lo fokus saja untuk kesembuhannya David. Oke? Thank you. Sama satu lagi, gue tahu ada dokter spesialis saraf yang bagus di rumah sakit Yudhistira. Kalau emang perlu, lo kabarin gue. Lo update gue aja ya. Ya? Oke, sip. Oke? Thank you. Hati-hati. Ya. Berapa itu yang tahu tuh? Iya. Kita harus coba. Bang, ini mobilnya nih, Bang. Ini beda plat nomor itu. Iya. Hah? Iya ya.
Woi, tunggu sebentar, saya mau bicara ini. Tenang, Pak. Ada apa ini, Pak? Pak, ini mobil semalam, toh? Kenapa plat nomor beda? Ya masih sama, Pak. Ya, sama dari mana beda? Jelas ini saya ada foto semalam, Pak. Lihat. Hah? Beda sudah itu. Beda, toh? Baik, Pak. Kita tanyakan sama komandan, ya, Pak? Ya udah mana komandannya? Dari kemarin nggak kelihatan batang hidungnya. Komandan belum datang. Tidak usah banyak alasan lah, Pak. Dengar ya. Kami di sini tuh menuntut kejelasan. Kalau kalian terus tutupi lama-lama polsek ini, kami tutup sekalian, mau? Tenang, Pak. Kalau nggak, kita bakar aja sekalian, ya nggak? Jelasan Bapak jangan baik. Hah? Sampaikan ke dalam sudah. Perhatian kami, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, maaf Gus. Ini polsek ini sembarangan, Gus. Mereka bikin BAP tidak betul. Sekarang barang bukti mau mereka cemari, Gus. Rustam, sabar. Senjatanya orang beriman adalah sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita harus hadapi ini semuanya dengan tenang. Saya paham, Gus. Halo, Mas Rustam. Serius? Yakin itu beda? Udah difoto? Oke. Disimpan foto-fotonya, jangan sampai hilang ya, Bang. Nanti kita pakai itu di pengadilan. Ya, aku kabari Bang Kodir dulu. Pagi, Pak. Saya Evi, mamanya Denis, istri dari Raja Saanu. Saya atas nama Denis benar-benar minta maaf. Saya tahu Denis sudah keterlaluan sampai David jadi begini. Tapi ini hanyalah persoalan anak muda, Pak. Saya dan keluarga besar akan menanggung seluruh biaya rumah sakit. Bahkan saya sedang menyiapkan rumah sakit yang lebih baik dari ini. Tidak ada biaya yang cukup untuk mengganti apa yang dialami anak saya David, Ibu. Saya sudah bilang sama 2 orang suruhan Ibu. Kita akan ketemu di pengadilan. Tidak ada jalan damai. Ada apa ini? Saya mamanya Denis, Mbak. Pergi sekarang, Bu, sebelum saya emosi. Kamu tahu kan siapa Raja Sanu? Boleh saya menengok Ananda, Pak? Saya sudah bilang pergi sekarang. Jo, udah. Lebih baik Ibu pergi dari sini. Lupakan semua usaha damai Ibu. Satu-satunya usaha yang perlu Ibu lakukan hanya bersiap menghadapi kami di pengadilan. Kita hanya bertemu di pengadilan, Bu. Udah. Nah, ini ya. Di sebelah kanan saja sudah itu. Bagaimana itu? Nanti saya coba koordinasi sama petugas yang di depan. Nanti kalau ada hasilnya, saya akan konfirmasi ke komandan saya. Komandan? Iya. Apa bisa kami bertemu? Untuk saat ini nggak bisa, Pak. Beliau nggak ada di tempat. Gus, mohon maaf. Perihal saksi yang itu mereka dapat perlakuan istimewa. Ini apa-apaan seperti ini? Nggak pernah kami melihat ada kasus ya, pelaku yang dipersilahkan atau diistimewakan seperti ini. Ada apa dengan mereka? Kenapa Anda perlakuan berbeda? Kalau Anda tidak serius menangani dengan baik, tidak memperlakukan kami dengan baik. Kami juga ada upaya, kami juga ada reaksi. Dan itu ada kaitannya dengan hukum. Allahu Akbar. Di saat seperti ini, kita bisa dikuasai oleh amarah dan angkara murka. Sehingga menghadapi semuanya dengan panas. Tapi kita bisa juga menghadapi ini semuanya dengan kepala dingin, sabar. Dan juga menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal ala Allah. Saya nggak bisa tahan lihat kondisi David seperti ini, Gus. Jo, saya memahami. Wajar sebagai orang tua. Bangun, Fit.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mel. Selamat datang, dikenalin. Ini jagoanku David, ini yang bungsu namanya Olive. Halo, Amel. Halo Tante. Amel. Tante calonnya bapak yang baru ya? Bus, kepo aja. Kan aku mau tahu. So tahu. Lihat tuh, Tante Amel bawa apa? Tante bawa donat? Donat. Donat. Ayo. Yuk. Yuk. Ini stroberinya nih. Coba Papa. Fit. Kenapa? Menurut kamu gimana kalau Bapak nikah sama Amel? Kamu nggak perlu manggil dia dengan sebutan Mama. Bapak tahu pasti berat buat kamu. Panggil senyaman kamu aja. Pak, kan aku yang selalu bilang ke Bapak buat cari istri lagi. Serius? Iya Pak, aku serius. Jadi kamu setuju? Kalau Bapak sama Olive happy, aku ikut seneng kok liatnya. Udah itu aja. Iya. Astrid kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan? Udah enggak, Pak. Apa-apa. Masih bisa cari lagi, Fit. Cari pacar lagi. Terima kasih ya doanya. Terima kasih. Doanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jonathan. Pak, kami sudah melakukan beberapa tes untuk David. Dan hasilnya, trauma di kepala David cukup berat, Pak. Saran saya, lebih baik David dipindahkan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan dokter spesialis yang bisa menanganinya. Karena di rumah sakit ini, fasilitas kita masih kurang, Pak. Kapan David udah bisa dipindahkan, Dok? Segera, Pak. Kalau ada keluarga yang punya referensi rumah sakit dan dokter, kami akan mengurus untuk perpindahannya. Kalau begitu biar saya rembukan dulu sama keluarga. Baik, Pak. Terima kasih, Dok. Ya, Bang. Waktu itu kan lo sempat bilang sama gue tuh, ada dokter saraf terbaik ya yang bisa nanganin pasien dengan kondisi kayak David. Ah iya. Jadi memang harus cepatnya kita pikirin proses pemindahan. Bang Untang, Kenapa, Ki? bisa bicara sebentar, Bang? Ya sudah, bicara saja. Ada masalah apa, Ki? Nggak ada apa-apa, Bang. Sebentar aja. Sebentar, Kakak Jo. Ya. Kenapa, Om Bim? Hah? Raja Sanum datang sini, Bang. Raja Sanum sini? Iya, tadi saya lihat dia masuk ke lift, Bang. Raja Sanum. Bapaknya anak itu. Kakak Jo tenang. Dengar saya. Di mana? Tenang dulu, Kakak Jo. Tenang dulu. Tenang dulu. Biar bete hadapi semua. Kakak Jo. Kakak Jo. Mel, tolong bawa ke dalam. Hi. Udah.
Bantu. Kakak sudah. Istirahat kakak. Mas. Istirahat Jo. Asam lambung Mas Jo kambuh. Pelan. Kasih minum, kasih minum. Pelan-pelan, Mas. Hati-hati. Suster tolong. Tolong suster. Sus, tolong, Sus. Mau apa kok kemari? Pak, saya mohon. Saya tahu Dennis salah. Tapi masalah ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan? Kami ini bukan keluargamu. Sudah Bapak pergi saja sana. Pak, tolong Pak. Saya mohon. Masalah ini sudah merembet kemana-mana, Pak. Saya akan penuhi semua apa yang Bapak minta. Bapak dengar saya sekarang. Ya. Bapak tanya anak Bapak itu di mana di Punghatis waktu dia aniaya anak kami, Pak. Anak Bapak sekarang bertarung dengan konsekuensi akibat perbuatan dia, Pak. Anak kami. Dia bertarung untuk tetap bisa bernafas. Untuk bertahan hidup. Jadi Bapak tidak usah mohon-mohon di sini. Saya bilang pergi. Oke. Oke. Saya pergi. Yuk. Kalian pastikan dia keluar dari sini. Baik, Kakak. Tunggu sampai dipindahin berapa lama? Kami akan usahakan secepatnya, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Nathan. Ya, Jonathan. Permisi, Dok. Saya Romi Om, alumni Pangudi Luhur, sekolahnya David. Oh, ya. Saya turut bersimpati ya Om, buat David. Terima kasih. Kamu doain aja. Ya David cepat pulih. Supaya dia bisa kembali normal lagi. Ya Om. Om, maaf. Ini saya ada sesuatu Om. Tapi saya harap Om kuat yang ngelihatnya. Dennis kirim ini ke saya, Om. Dan dia bilang PL sudah ditundukkan. Kapan dia kirimnya? Di malam kejadian itu, Om. Dan dia kirim ini ke saya pakai video sekali lihat. Tapi langsung saya rekam pakai HP yang lain. Itu gara-gara lu memperhati sama cewek gua, anjing! Frigid!
Om. Om. Tolong. Om. Tolong. Jo, Mas, Jo, Mas. Oh, pakai Yuk, duduk yuk. Naik yuk, Mas. Yuk. David dipukulin. Dan mereka membungkam kita pakai uang. Kita harus ngelawan. Satu-satunya cara pakai people power. Tolong bantu gue sebarkan video ini. Bantu gue perjuangin keadilan buat David. Ya orang udah lemes masih diinjekin juga. Astaga, ini kenapa ya ampun? Kasian banget kan, parah banget. Beredar di media sosial, rekaman video penganiayaan David Ozora oleh Mario Denis Saputro, anak pejabat Kementerian Negara Indonesia. Parah banget sih. Astaga. Tega banget itu. Mario Denis dan Sam menganiaya David Ozora. Terungkap fakta-fakta baru terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Denis Saputro. Penganiayaan yang dilakukan kepada David Ozora dilakukan secara terang. Dalam rekaman terlihat korban yang sudah tidak berdaya dianiaya oleh Mario Denis Saputro. Gimana keadaan David? Pak, saya ini belajar spesialis saraf di universitas terbaik di dunia. Dan saya harus jujur sama Bapak. Kondisi yang dialami David ini adalah kondisi yang dokter syaraf manapun takut untuk hadapi. Secara medis, David mengalami yang namanya diffuse external injury, Pak. Sederhananya, urat-urat syaraf David menuju kepala itu putus. Itu mengakibatkan kesadaran David sangat rendah. Berarti masih bisa sadar. Kalaupun sadar, Pak, fisik David nggak bisa kembali seperti semula. Bisa jadi David akan hidup dengan kondisi cacat, vegetatif, atau nggak produktif. Apa yang bisa diupayakan? Kami akan upayakan semaksimal mungkin, Pak. Bantu David. Pasti, Pak. Olive, kangen kakak, Pak. Kakak bakalan bisa balik lagi nggak ke sini? Kamu kangen digangguin kakak ya? Olive gak apa-apa kok. Diledekin terus, digangguin terus. Yang penting Kak David pulang. Papa juga kangen sama kakak. Tapi sekarang
Kakak di rumah sakit ditanganin sama dokter yang terbaik. Tugas kita, minta sama Allah. Kita berdoa yang kencang supaya kakak cepat pulang dan kumpul sama-sama kita. Olive. Ya, siap-siap ya. Biar bisa ketemu kakak. Ya, yuk. Kadang aku mikir ya, harusnya dari awal aku bisa jaga David untuk pergi. Harusnya aku tanya dia ada masalah sama siapa. Harusnya aku bisa jaga Dennis untuk nyakitin David kalau aku tahu masalahnya dari awal. Mas, udah. Nggak ada gunanya kamu mikirin apa yang udah terjadi. Kan kamu tahu David anaknya kayak gimana. Paling nggak suka nyusahin orang. Memang dia nggak akan cerita sama kamu, Mas, kalau dia ngerasa masih bisa handle masalahnya sendiri. Aku takut ya. Aku takut kalau sampai aku tinggalin David sebentar. Mas, aku ngerti. Aku ngerti banget, Mas. Tapi sekarang kita bisa apa? Bisa berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan David. Harus bisa ikhlas. Dan yakin ketetapan apapun yang Allah kasih buat kita, itu yang terbaik buat David. Mas, David butuh kamu, Mas. David butuh bapaknya. Bukan yang kata lo udah putus ya? Udah, dia ngirim, bukan gue. Kata gue sih nggak usah ditanggepin lagi si Astrid. Cewek orang bro. Dia mulu yang coba hubungin gue. Ya blok aja daripada ribet. Yaudah gue duluan ya. Gue tunggu di kantin. Oke? Pak. Iya dok. Ikut saya. Ayo. Jadi menguap itu pertanda kalau David sudah bisa bernafas sendiri, Pak. Dan tandanya kalau batang otak David tidak cedera. Berarti kemungkinan dia untuk sadar tuh sangat memungkinkan ya? Saya coba realistis ya, Pak. Tapi bukan bermaksud untuk membatasi harapan Bapak ya. Jadi kemungkinan David untuk benar-benar sadar itu hanya 2%, Pak. Tapi 2% itu hanya kemungkinan ya, Pak. Itu harapan yang nggak boleh kita lepas, Pak. Bapak harus tetap berharap sama mujizat. Mujizat hanya berlaku untuk Nabi, Dok. Saya hanya manusia biasa. Manusia biasa juga tetap harus punya doa dan harapan kan, Pak? Tidak ada yang tidak mungkin.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya pernah kayak kamu, Jo. Cuma bisa pasrah. Saya pernah ikhtiarkan berbagai cara supaya saya bisa punya anak. Cara apapun saya lakukan. Salah satunya ya doa. Ada amalan yang insya Allah bisa bantu David. Amalan apa ya, Mbak? Kamu baca Al-Fatihah 100 kali. Di ayat kelima kamu ulang 11 kali. Ya akan nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi kamu harus ikhlas, Jo. Bersihkan hati kamu. Fokus hanya pada kesembuhan David. Ikhlas itu melapangkan hati kita atas segala ketetapan Allah. Itu yang bisa mengalahkan vonis dokter. Tapi untuk bisa ikhlas, kamu harus bisa bersihin hati kamu. Kamu harus bisa bersihkan hati kamu dari dendam, Jo. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Bisa. Pasti bisa, harus bisa. Gimana, Pak? Cuma kekuatan doa yang bisa menembus langit, Jo. Dan mengguncang singgasana Allah. Dan satu lagi. Kamu gak sendiri berdoa untuk David. Seluruh warga NU, bahkan sampai pelosok mendoakan David, Jo. Banyak yang peduli sama David. Jutaan umat Islam berdoa untuk kesembuhan David. Juga umat dari agama lain. Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Mereka semua juga ikut mendoakan David. Jangan pernah remehkan kekuatan dari doa, Jo. Reng. Bangun, Reng. Nonton konser lagi yuk. Ada rumah sakit nih. Yuk. Halusnya awan menyatu dan menghalang, namun kau pun hanya bisu, tetap sinariku dengan cahaya kuningmu. Ceritakan padaku indahnya keluh kesahmu. Tetaplah di istanamu, langit yang biru kelabu. Biarlah rindumu ku simpan bersama mimpiku. Bilakah kau ajakku bertemu kembali selalu? Ku tunggu kuningmu di setiap waktuku. Oh, tetaplah di istanamu, langit yang biru kelabu. Biarlah rindumu ku simpan bersama mimpiku. Semua biaya pengobatan nanti akan ditanggung oleh pemerintah dan Menteri Keuangan.
Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan David bisa cepat pulih kembali ya Pak. Terima kasih banyak Bu Menteri. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menanggapi permintaan perlindungan AG agar diberi perlindungan terkait kasus Mario Dandi Satrio menganiaya Kristalino David Ozora. Tapi AG belum menerima Mereka lagi bikin narasi kalau David melakukan pelecehan dan Astrid adalah korban. Gila mereka. Nggak mungkin David gitu. Gue nggak pernah ngebesarin anak gue jadi bajingan, Mel. Gue tahu, lu tahu. Tapi publik juga harus tahu. Narasi ini harus dilawan sama narasi juga. Kita harus bikin mereka tahu gimana David sebenarnya. Apa yang sebetulnya menimpa David. Mel, kita temenan udah lama banget. Lu yang paling tahu gimana gue dan David. Lu aja ya, yang handle kasusnya David. Jadi kuasa hukum sahnya. Lu yang lebih kenal David kayak gimana, lu tahu persis dia kayak gimana. Kayak yang lu bilang, narasi harus dibalas dengan narasi. Dan gue percaya lu bisa ngelawan narasi mereka. Para pembohong yang aku jadi penguasa. Gue butuh bantuan lo, Mel. Bapak. David. Bapak cuma pengen kamu balik. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting kita bisa ngumpul lagi sama-sama. Sama Olive. Sama Amel juga. Cepat balik ya, Fit. Bapak tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Kamu ganteng loh. Wajahmu nggak kurang kok. Kenapa dipanggil Wareng? Wajah kurang. Namanya juga anak-anak, Gus. Ini tempat apa sih, Gus? Kok Gus Dur ada di sini? Lah sekarang ini tempat tinggalku. Aku tinggal di sini. Enak toh? Iya, Gus. Indah. Lah kamu ngapain ada di sini? Ngikutin saya. Saya pengen ikut Gus Dur. Saya pengen tinggal di sini, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Kamu belum waktunya ngikutin saya. Pulang, Fit. Bapak kamu nunggu kamu tuh. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Sekarang yuk bangun. Dah sana. Pulang ke bapak kamu. Pulang sana. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sus! Suster! Sus! Polda Metro Jaya mengambil alih penyidikan kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak mantan oknum pejabat negara. Para pelaku akan menjalani proses. Hari ini kami akan mengumumkan status MD yang naik menjadi tersangka bersama SL, satu terduga lainnya. Untuk saksi anak AG, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Kami dari pihak kepolisian akan melakukan proses ini secara transparan dan tentunya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta alat bukti yang ada. David, bisa lihat senter saya? Ini Bapak. Bapak di sini, Fit. Pelan-pelan ya, Pak. David sudah koma 20 hari. Jadi masih butuh waktu untuk mengembalikan kesadarannya. Dok. Ya, Pak. Dengan kondisi David yang seperti sekarang, Dok. Ya. Ada chance buat David. Saya belum berani janji apa-apa, Pak. Tapi seperti saya bilang kemarin, selalu ada kemungkinan, walaupun kecil, David akan pulih dan kembali seperti semula. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Dok. Sama. Tersangka dalam kasus penganiayaan David Ozora, yaitu Mario Denis Saputro, sekali lagi menarik perhatian. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Mario Denis bisa memasang borgol kabel tis sendiri. Alhasil peristiwa ini pun membuat keluarga korban dan warga geram. Lagi. Tojo. Kakak. Coba baca dulu. Jo, LPSK mau ngitung berapa restitusi yang akan kita tuntut. Enggak. Enggak ada restitusi. Mas, duduk dulu. Dengar dulu, Mbak. Aku nggak mau damai sama mereka.
bukan gitu, denger dulu. Enggak, gue nggak mau makan duit mereka. Haram buat gue. Ini bukan buat lu. Ini buat David. Restitusi itu ganti rugi material yang layak didapetin korban. Jadi nggak ada hubungannya sama jalan damai. Tuntutan hukum dan penjara tetap akan kita jalanin. Nyawa David nggak ada nilainya. Gua paham, tapi ini bukan hak lo buat mutusin. Bukan lo yang dipukulin. Restitusi itu haknya David. Buat semua yang udah dia alamin. Ini penggantian buat kerugian fisik dan mental David. Iya loh, Mas. Mbak Mel bener. Bukan artinya kita hargain David dengan uang. Tapi ini hak dia. Ya. Oke, Cok. Gue ikut lo. Bohong ini anak ini. Ada fakta yang nggak ketemu nih. Pak. Tunggu sebentar ya, Bu. Ya, mau tanya Bentar aja, ya. Pak. Tolong. Saya Rudi. Saya Melisa. Saya izin begitu balik, hanya Renjiro aja sendiri ya, Pi? Ya, kan kita hafal ya anak kita seperti apa, jadi saya lihat ini kenapa. Begitu saya lihat, di situ David sudah babak belur. Karena kita hidup untuk sementara. Tak kenal mengapa saat padaku tak mata. Hidup untuk tersisa, jejak hitammu tak terhapus. Hidup untuk sementara, Karena kita Dikit lagi. Yes. Hebat, hebat. Udah sampai. Sebel Bapak. Istri Bapak digituin tuh sebel. Ini kan ada penguasa Jaksel. Ini nih, yang ngaku-ngaku penguasa Jaksel. Hah, tuh. Akulah si monster itu. Siapa yang bisa kalahkan aku? Pede banget lagi. Tapi kita tetap nggak boleh underestimate mereka loh. Apapun bisa terjadi. Karena gimana pun juga, ini orang tuanya terdakwa ini berpengaruh di Jakarta Selatan nih. Gak takut gue. Insya Allah penguasa yang sebenarnya ada sama kita kok. Kita bisa menang, Jo. Tapi lu mesti ikut semua rencana gue ya. Hakim memasuki ruang sidang. Selamat duduk. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Mohon izin Yang Mulia. Kami menolak kehadiran pengacara korban karena korban sudah ditemani oleh jaksa penuntut. Mana pengacara korban? Pihak anak berkonflik hukum menolak kehadiran Anda sebagai pengacara korban. Mohon izin Yang Mulia. Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, kuasa hukum anak korban berhak untuk mewakili kepentingan anak korban dalam setiap tahap persidangan. Terlebih lagi, anak korban hingga saat ini masih belum berdaya Yang Mulia.
Sehingga keberatan dari pengacara anak berkonflik hukum tidak berdasar dan mengada-ngada. Keberatan ditolak. Kita lanjutkan sidang. Saudara terdakwa Denis, tolong ceritakan bagaimana kejadian malam tanggal 20 Februari tahun 2023. Kata lu dipaksa? Dipaksa gimana? Ya, tangan gue ditarik. Padahal gue udah mohon-mohon. Tapi dia malah grepe-grepe gue. Tapi bener tuh anak ya? Ya makanya, mending gue pukulin daripada gue laporin kan? Emang bener sih harus lo. Tadi gue apain, Den? Gue ikut pukulin juga. Gak usah, gue videoin aja. Emang gue sendiri juga habis tuh orang. Ya ada mana HP lo? Duduk. Udah lu duduk. Lu tahu kan gue pacarnya Astrid? Gue nggak mau tahu. Udah bukan urusan gue juga. Ya gue pacarnya Astrid. Jadi lu jangan macem-macem sama Astrid. Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Den. Sam, ambil beceng gue dah. Kok kangen sekalian. Pistol, Denis. Di kaki. Pistol. Pistol. Kamu yakin, Fit? Iya. Terus ditaruh di mana pistolnya? Ingat nggak? Kayaknya di mobil. Jangan-jangan itu yang bikin mereka ngotot banget ngamanin mobil. Yakin? Bang, izin bang. Ini David cerita katanya ada pistol. Yang mulia, seperti yang kita lihat, tidak ada bukti senjata apapun. Apalagi senjata api seperti yang dituduhkan oleh pihak jaksa. Bagaimana, jaksa? Ada tanggapan? Cukup yang mulia. Baik. Tapi Mbak, saya lihat di CCTV itu tidak ada senjata api. Tidak terlihat di CCTV bukan berarti tidak ada di sana. Semua mengindikasikan kalau senjata itu ada. Dari fakta yang terungkap, pelaku berusaha mengeluarkan mobil dari TKP tapi tidak berhasil. Nah justru ketika di polsek mobil itu bisa keluar. Ini ada apa? Itu kan barang bukti. Apa yang ditutupi? Termasuk juga ancaman penembakan yang diterima korban. Semua ada buktinya. Tapi kelanjutannya bagaimana lagi Mbak untuk sidang selanjutnya? Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Lu ngomong sama gua, lu nggak ngapa-ngapain sama Astrid. Tapi Astrid ngomong sama gua kalau lu maksa dia buat have sex sama lu. Maksudnya apa itu? Enggak, Den. Enggak, gue nggak ngapain. Dia tuh maksudnya apa? Cewek gua bohong. Astrid bohong sama gua. Yaudah, duel yuk. Ayo, duel. Satu ayo. Gue takut. Ya harusnya lu mikirin itu sebelum lu aneh-aneh sama Astrid. Push up lu sekarang. Push up. Push up. Kalau sakit gak usah dikepal. Diam lu anjing. Kepal nggak? Gimana caranya Astrid masih mau sama lu? Hah? Lu lemah begini, lemah lu. Dan security, Dan. Bangun. Berdiri nggak? Ngapain nih?
Biasa, Pak. COD-an. Tuh, rumah yang ada mobil tuh. Oh. Yoi, makasih ya, Pak. Tobat lu sama gua. Tobat. Gue nggak paham, Den. Contohin. Gini nih caranya tobat. Tobat. Lu berdiri deh. Lu tau plank nggak? Tahu kan? Lu plank sekarang. Plank. Hei. Lihat dong. Rekam, Sam. Itu gara-gara lu main sama cewek gua, anjing. Udah kayak main bola nih. Free kick kali ya? Free kick. Shoo! Anjing. Sam udahin, Sam. Sam cepetan, Sam. Den. Udah deh. Nah, apaan? Lu ngapain nahan gua? Hah? Lu pikir gua takutan orang mati? Hah? Lu pikir gua takut sama polisi? Lapor, anjing! Lapor! Udah amat, gua lapor! Apa lu mau ngapain? Udah. Hah? Apakah terdakwa Sam berusaha menghentikan atau melerai? Saya di situ masih emosi, Yang Mulia. Kalau dia nggak ngelerai saya, masih saya hajar lagi itu. Oh, jadi kau itu masih punya keinginan untuk menghajar lagi? Bukan keinginan, Yang Mulia. Tapi ya saya masih dalam kondisi emosi. Iya, emosi. Kalau tidak ada teriakan itu... Bukan, Yang Mulia. Kan dia dorong saya, Yang Mulia. Terus dia bilang, Den, udah Den. Kalau dia nggak kayak gitu, itu saya hajar terus. Nah, terus tujuannya untuk apa? Mau bikin dia mati atau gimana? Bukan, Yang Mulia. Itu ya karena saya emosi, saya ngeliat kondisi dia gimana gitu. Kau yang melakukan itu harusnya kau tahu dong kondisinya. Udah capek dia, kau suruh push up. Hah? Pakai tobat segala macam kan? Ya pada saat itu saya nggak... Nah, kau diam dulu. Kau diam. Siap. Kau bilang tadi kau masih emosi. Terus sudah dilerai sama terdakwa Sam. Kalau kau betul-betul ingin mengklarifikasi, harusnya pemukulan itu nggak terjadi. Lalu niat kau itu apa? Supaya dia mati? Bukan, Yang Mulia. Kan sudah saya jelasin. Kalau dia sudah tidak berdaya lagi. Kau datang ke sana untuk klarifikasi soal pelecehan kan? Nah, kau tanya nggak sama dia? Saya tanya, dia bilang dia nggak tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Nah, itu berarti kau ambil kesimpulan sendiri. Kau berasumsi sendiri. Kalau memang dia tidak melakukannya, kenapa dia harus mengaku? Kau juga nggak melihat sendiri langsung kan? Ya. Saksi Natalia. Iya. Bisa jadi ibu salah melihat apa yang terjadi malam itu. Karena posisi ibu cukup jauh. Oh tidak, Pak.
Posisi saya melihat dari balkon lantai 2 rumah saya. Dan di jalanan itu ada lampu yang membuat semua kejadian terlihat sangat jelas. Iya, jadi emang saya sama Rosid yang bawa David ke rumah sakit tuh. Terus kemudian juga selama di mobil saya panggil terus nama David. David gitu. Saya kan khawatir kan anak itu makin parah kan. Dan juga keluar darah terus kan dari mulut, dari hidung, dari kupingnya. Pak, kepalanya Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan. Ayo. Fit, David. Ini Om Rudi. Mami tunggu di sini ya. Nggak ada satu helai rambut pun keluar dari kompleks ini. Asung, jagain ini bertiga. Nggak ada yang boleh pergi dari sini. Baik, Bu. Ketika David tiba di rumah sakit Yudhistira, tingkat kesadarannya ada di level 3 atau dalam kondisi koma. Setelah kami melakukan serangkaian tes dan CT scan, David mengalami diffuse external injury. Cedera traumatis pada otak yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul yang bisa mengakibatkan kecacatan hingga kematian. Apakah David bisa kembali pulih seperti sebelumnya? Secara fisik iya. Secara mental, David akan mundur sekitar 8 tahun. Kalau ada satu hari yang tidak ingin terjadi, saya akan memilih tanggal 20 Februari 2023. Hari di mana ditentukan untuk saya yang hampir kehilangan anak saya. Kristalino David Ozora. Hari ketika karena sebuah kearoganan yang dilakukan oleh terdakwa Dennis, Sam, dan juga Astrid. Mereka hampir mengorbankan sebuah nyawa. Nyawa yang mereka tukar dengan kepuasan semata. Saya membesarkan David, anak saya, untuk menjadi anak yang tidak pernah menyakiti orang lain. Hancur rasanya melihat mereka dengan mudahnya menyakiti David. Tapi hari ini, Dennis yang berbalik harus berhadapan dengan konsekuensinya. Bukan hanya dengan para hakim, dengan saya, tetapi dengan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung David. Para hakim yang terhormat, pada saat ini anak saya David sedang berjuang untuk mengembalikan kondisinya. Saya berharap perjuangan ini juga dilakukan di tempat ini dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap para terdakwa. Hukuman yang bukan hanya konsekuensi untuk Dennis, tapi sebagai bentuk tonggak perjuangan bahwa keadilan tidak mati. Bahwa keadilan tidak akan kalah di tangan penguasa zolim. Termasuk dia, si penguasa Jaksel. Mohon izin yang mulia. Ya. Saudara saksi Jonathan, melihat penampilan Anda, pastinya mempunyai masa lalu yang tidak seperti orang tua pada umumnya. Nah, sebagai orang tua, bagaimana sih cara Anda mendidik anak Anda?
Saya membesarkan 2 anak saya dari bayi seorang diri tanpa kehadiran ibunya. David sudah masuk pesantren dengan kurikulum internasional. Dan saya yakin kemampuan bahasa asing David melebihi kemampuan bahasa asing anak Anda. David masuk SMA Pangudi Luhur pada gelombang pertama. Yang artinya, dia diterima karena kemampuan akademiknya. Dia anak yang cerdas. Saya tidak pernah mendidik anak saya untuk diancam, diinjak-injak, dan dianiaya. Yang seharusnya Bapak tanyakan, bagaimana Bapak Raja Saanum yang Anda wakilkan mendidik anaknya menganiaya anak di bawah umur, memukul, menendang, menginjak batang leher anak yang sudah bersimbah darah di aspal. Tenang. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia. Cukup dari saya. Oke, Jo. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Om Jo, Astrid minta maaf Om Jo. Astrid benar-benar minta maaf Om Jo. Minta maaf Om. Udah. Om Jo. Kamu pertanggungjawabkan aja di hadapan hukum. Ya. Om Jo. Udah. Astrid minta Cepet. maaf. Om Jo. Menyatakan anak Astrid Gregorius alias Astrid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pengadilan memutuskan dan menjatuhkan pidana kepada anak. Oleh karena itu, dengan pidana anak selama 3 tahun 6 bulan. Menyatakan terdakwa Samuel Lucius Lotuna alias Sam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menyatakan terdakwa Mario Denis Saputro alias Denis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Denis Saputro alias Denis dengan pidana penjara selama 12 tahun, membebani terdakwa Mario Denis Saputro alias Denis membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sebesar 25.140.161.900 rupiah. Senyum dong. Bapak mau update buat ibu-ibu online kamu nih. David udah membaik, udah boleh pulang. Cakep. Wah. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ada siapa? Hai. Amel, nih. Iya. Olive nih, kangen kan sama kakak?
Kakak. Ini lucu banget. Kiwil. Ya, aku mau update. Olive. Kak, udah enakan. Apa masih pusing? Pusing denger kamu ngomong. Udah sembuh tuh berarti. Nggak enak nih. Cengannya kurang kayaknya. Jawabnya singkat-singkat. Minum dulu, Fit. Lagi? Makasih, Mak. Sama-sama. Makanya pelan-pelan. Dia panggil Mama. Beneran? Enggak sakit. Iya. Gue butuh bantuan buat biaya pengobatan David. Siap, Jo. Siap. Nanti gue transfer. Gue bilang juga ke teman-teman yang lain ya. Makasih ya. Santai aja. Lo juga pasti bakal lakuin hal yang sama buat yang lain. Ngomong-ngomong itu pejabat yang pada pansos gimana? Katanya mau biayain. Gak ada. Gak ada speser pun. Gak perlu juga kan gue kirim invoice ke mereka. Udah, Jo. Tenang. Dari kita-kita aja yang emang bener-bener peduli sama David. Insya Allah cukup. Makasih. Pemirsa, proses penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat negara Rajasa Anum terus dilakukan. KPK hari ini menetapkan Rajasa Anum sebagai tersangka atas KPK pidana pencucian uang. Nilai korupsi dan pencucian uang yang dilakukannya diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rajasa Anum dengan pidana penjara selama 14 tahun. Dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ini kami nyatakan sidang ditutup. Jo, tapi sekarang posisinya David udah sehat. Ya, kalau dibilang sehat ya secara fisik bisa dibilang alhamdulillah sehat. Oke, ini pertanyaan terakhir gue, Om Jo. My last question. Lo boleh jawab, lo boleh nggak jawab juga. Lo bisa memaafkan dan mengikhlaskan kejadian ini nggak? Ya Allah, aku nggak tahu gimana harus bersyukur. Nikmat dan mujizat-Mu terlalu besar untuk orang-orang penuh dosa seperti kami. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kelapangan hati untuk menerima qadar dan apapun yang Kau tuliskan untuk kami. Fit. Pak, kata coach divingnya aku cepet banget. Cuma 3 bulan, padahal yang lainnya 9 bulan. Karena, coba Bapak mau lihat. Nanti aku kirim ya. Mama sama Olive mana? Nih. David! Hai! Halo. Kamu lagi butuh apa? Kabarin ya, nanti Mama kirimin. Iya, Ma. Mama masak ya? Aku kangen makan bareng. Minggu depan ya, kita mau ke Bali. Loh. Ke Bali. Kan? Kan surprise. Gagal surprise-nya. Oh iya. Ya. Nggak apa-apa. Ya adek kamu nih gimana sih? Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu gimana Fit di sana? Happy? Happy banget, Pak. Alhamdulillah. Pak, makasih ya. Gak pernah putus harapan sama aku. Iya Fit, kita kan sebagai manusia hanya bisa berharap
dan yakin. Dan Bapak yakin waktu itu kamu bisa ngelewatin ini semua. Kamu pasti kuat. Itu juga seizin Allah. Sesuai nama kamu kan? Ozora. Iya. Ini juga Ozora namanya? Iya. Artinya apa? Ozara itu artinya Kekuatan Tuhan. Oh. Yeay. Udah semua. Pas lo angkat, nah. Bung Ciko, gimana kabar? Bung Jo, kabar baik dong. Lihat nih, progresnya David. Makasih ya, udah bantuin progresnya David sampai kayak gini. Aman. Yang penting dia sehat. Ya udah, gue lanjut latihan. Ya. Lo mau di sini juga nggak apa-apa? Nggak usah. Biar gue di luar aja. Fit, Bapak di luar ya? Iya, Pak. Lanjutin, Fit.